Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Atul Makmuna, NIM 2019 53027. Di sini saya akan menjelaskan tentang database manajemen sistem. Yang pertama akan saya bahas adalah entity, terus atribut, data value, record, dan file. Entity atau entitas adalah penggambaran objek yang nyata yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Contoh entitas pada rumah sakit yaitu pasien, dokter, obat, kamar, pegawai, penyakit, dan lain sebagainya. Terus entitas pada universitas ada mahasiswa, dosen, mata kuliah, buku, nilai, atau juga ada jadwal. Atribut Atribut adalah kolom data yang ada pada tabel atau entitas. Jadi, setiap entitas memiliki atribut. Contohnya, setiap siswa dapat dilihat dari atributnya, misalnya nama, nomor siswa, alamat, nama orang tuanya, hobi. Terus contoh lainnya, saat di rumah sakit, pasien memiliki atribut nomor pasien, nama, jenis kelamin, alamat, nomor kamar, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penjelasan gambarannya. NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Itu semua merupakan atribut dari entitas mahasiswa. Data value. Data value merupakan data atau informasi yang disimpan di tiap atribut. Contohnya, atribut nama mahasiswa menunjukkan tempat di mana informasi nama mahasiswa disimpan. Contoh lain, atribut alamat mahasiswa menunjukkan tempat dari informasi alamat mahasiswa disimpan. Seperti alamat Kudus, Pati, Demak. Nah, ini merupakan isi dari atribut alamat. Di sini terdapat gambaran dari data value, yaitu ada atribut NIM yang berisi data value angka, biasanya bertipe varchar dan diisi size-nya ini di sini ada 9. Jadi jika angka yang dimasukkan lebih dari 9, maka tidak akan bisa masuk. Terus ada nama mahasiswa. Nah, di sini dengan karakter misalnya size-nya ini 30. Terus ada tanggal lahir, ini bertipe data date. Biasanya sudah default, tidak usah memberi size. Terus ada alamat mahasiswa, IPK. Nah, biasanya juga bertipe integer atau real. Di sini juga tidak usah memberi size. Record biasa disebut dengan baris data yang terdiri atas lajur yang mendatar. Nah, di sini terdapat gambarannya. Jadi, sebuah rekor mewakili sebuah informasi dari sebuah objek NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat mahasiswa, IPK. Nah, di sini terdapat 3 rekor karena terdapat 3 data. Jika datanya ada 100, maka rekornya ada 100. File merupakan kumpulan rekor yang memiliki panjang elemen sama, atribut sama, tapi beda data value-nya. Jadi, file ini adalah sebuah ruangan yang di dalamnya berisi entitas yang seragam. Di dalam entitas terdapat atribut dan di dalamnya ada data value. Database Management System. Database atau basis data adalah kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai dapat mengakses dan memanipulasi tabel data tersebut. Terus ada set program pengelola. Adalah paket program untuk memudahkan dalam memasukkan informasi dan mengambil informasi ke dalam database. DBMS adalah kumpulan data yang saling berelasi. DBMS ini menentukan bagaimana data di organisasi disimpan, diubah, dan diambil lagi. Di sini terdapat contohnya. Yang di dalam kotak adalah entitas. Yang di dalam oval ini menyatakan atribut dan yang ada di dalam belah ketupat ini menyatakan relasi. Jadi, entitas dokter memiliki atribut dokter ID dan spesialis. Terus entitas pasien memiliki atribut patient number dan patient name. Terus
di dokter dan pasien ini saling berelasi dengan adanya admin dan treats. Database digunakan untuk mengatasi masalah redundansi data, inkonsistensi data, kesulitan pengaksesan data, isolasi data, untuk standarisasi, multiple user, masalah keamanan, masalah integrasi, dan masalah data independence. Yang pertama, redundansi data. Redundansi adalah penyimpanan data di beberapa tempat untuk data yang sama. Contohnya, alamat dan nomor telepon dari pelanggan yang tercatat pada file deposito, juga ada pada file rekening, ada juga di file nasabah. Nah, jika dengan sistem manual, maka akan terjadi yang namanya redundansi dan mengakibatkan pemborosan ruang penyimpanan. Maka diperlukan DBMS ini supaya kita hanya memasukkan alamat dan nomor telepon di file nasabah saja. Lalu jika file deposito ini memerlukan alamat dan nomor telepon, maka tinggal mengambil di file nasabah. Inkonsistensi data, yaitu penyimpanan data yang sama berulang-ulang di beberapa file ini yang mengakibatkan inkonsistensi atau tidak konsisten. Contohnya, jika ingin pindah alamat, misalnya dari alamat Pati ingin diubah ke alamat Kudus, maka ketiga file tersebut harus diubah atau diupdate. Jika menggunakan sistem manual, kita harus mengupdate-nya satu persatu, maka dibutuhkan DBMS ini supaya tinggal update di file nasabah, lalu file-file yang lain akan ikut terupdate. Kesulitan pengaksesan data. Contohnya itu, misal saya ingin mencari data pelanggan yang bernama Caca dan beralamat di Pati. Dengan banyaknya data bisa sampai 100, 1000, dan jika dilakukan pada sistem manual akan sulit dan butuh waktu yang lama. Maka dengan adanya basis data ini akan memudahkan dalam pengaksesan data. Multiple user. Jadi database ini bisa digunakan banyak orang dalam waktu yang berbeda dan beberapa orang atau user dapat melakukan update data secara simultan. Masalah keamanan. Tidak setiap user boleh untuk mengakses semua data. Hanya orang tertentu yang memiliki password atau hak akses, misalnya admin dari database dan user yang memiliki hak akses. Selain itu, jika tidak tahu password dan username atau user levelnya, maka tidak bisa mengakses data. Masalah integrasi atau kesatuan. Database berisi file-file yang saling berkaitan. Masalah utamanya ini bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi. Meskipun kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, namun secara teknis, jika harus ada file kunci yang mengaitkan kedua file tersebut. Nah, ini biasanya itu disebut dengan relasi. Masalah data independence atau kebebasan, yaitu bagaimana menciptakan program aplikasi dan database dalam keadaan yang terpisah. Ini yang disebut dengan bebas. Abstraksi data. Abstraksi data adalah data yang mengacu pada tingkatan level dengan bagaimana melihat data dalam sebuah DBMS. Abstraksi data terdiri dari 3 level. Yang pertama level fisik, yaitu level terendah yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya data disimpan. Terus yang kedua ada level konseptual, yaitu level yang menggambarkan data secara fungsional yang disimpan dalam basis data serta hubungannya dengan data yang lain. Yang ketiga ada level penampakan, yaitu level tertinggi yang hanya menunjukkan sebagian dari basis data. Paket bahasa. Yang pertama ada DML, yaitu Data Manipulation Language. Ada perintah select,
insert, update, delete, merge. Terus ada DDL, data definition language. Perintahnya ada create, alter, drop, rename, truncate, comment. Terus ada DCL, data control language, ada grant dan revoke. Terus ada yang terakhir transaction control. Perintahnya itu ada commit, rollback, save point. Yang pertama, data manipulation language atau DML. Bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau manipulasi data yang telah diorganisasi sebelumnya di dalam database. DML ini digunakan untuk mengambil informasi dari database, menyisipkan informasi baru, terus menghapus informasi. Sesuai dengan judulnya yaitu manipulation language, maka data bisa dimanipulasi. Ada dua tipe DML. Yang pertama prosedural, ini untuk menspesifikasi data apa dan bagaimana mendapatkannya berdasarkan prosedur. Tapi jika yang non-prosedural ini tanpa menspesifikasi bagaimana untuk mendapatkannya. Terus contoh dari bahasa prosedural DML itu ada DBase 3, VogBase, dan sedangkan yang non-prosedural DML itu ada SQL dan QBA. Contoh query, select bintang from nama tabel. Ini untuk menampilkan semua datanya karena menggunakan tanda bintang. Terus ada insert into nama tabel, misal pasien. Values-nya nilainya itu, nilainya ada nomor pasien 001, nama Ari, alamatnya Kudus. Terus update nama tabel, misal pasien, setnya kita kasih misal alamat Pati, where kondisinya yang bernama Ari. Terus delete nama tabelnya pasien, where-nya namanya Ari. Di update ini itu untuk mengubah, kalau delete itu untuk menghapus sesuai kondisinya. DDL, Data Definition Language. DDL adalah struktur basis data yang menggambarkan skema basis data secara keseluruhan dan didesain dengan bahasa khusus. Perintah dari DDL ada create, modify report, modify structure. Pengguna database. Yang pertama ada database manager, terus ada database administrator, ada database user. Database manager menyediakan antarmuka atau interface antara data low level yang ada di basis data dengan program aplikasi dan query yang diberikan ke sistem. Terus ada database administrator adalah orang yang punya kekuasaan untuk mengontrol sistem data atau program. Sini ada gambarannya. Yang pertama ada hardware, ini berupa server, terus ada data, terus di atasnya itu ada DBMS, terus di atasnya lagi itu ada database designer. Nah, ini adalah orang yang merancang database. Lalu ada database administrator, ini yang merawat, dan ada sistem administrator sebagai admin super user. DBA merancang prosedur dan function untuk membuat program. Lalu diterjemahkan oleh analis dan programmer dan dia membuat program aplikasi. Ada end user, ini adalah pengguna saja. Pemakai database. Ada programmer aplikasi, casual user, naive user, specialist user. Pertama, programmer aplikasi adalah pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui DML yang disertakan dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman induk seperti C, C++, Pascal, PHP, Java, dan lain-lain. Terus ada casual user adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program.
Terus naive user atau end user adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen yang telah disediakan sebelumnya. Terus yang terakhir ada specialist user atau user khusus. Nah, ini adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tapi untuk keperluan khusus seperti untuk aplikasi sistem pakar, AI, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.